Cerita bermula di mana cewek cakep bernama Chang Eun-ha mengendarai mobil rongsoknya ke tempat kerja. Eun-ha memberikan mobilnya kepada Asif untuk memperbaikinya di bengkel tempat kerjanya. 잘 만져봐. Terlihat bos Eun-ha baik sedang menerima telepon dari klien yang ternyata selain menjadi bengkel di sini juga menerima jasa antar barang. Yang supirnya sendiri ialah Eun-ha. 음주운전은 금물. 맞아. 저녁에 특성 하나만 하자. Di malam hari, Eun-ha dengan mobil yang sudah dimodif biasa saja menunggu kliennya datang. Kliennya yang datang kurang percaya dengan supir perempuan. 가시나이가 가시나요? 어메 똑바로 안 하나? 일 제대로 안 됐나? 빨리. Eun-ha yang agaknya jengkel langsung tancap gas. Dengan klien yang ternyata suruhan Kim Jong-un, terjadilah kejar-kejaran dengan beberapa mobil. Dengan menerobos palang pintu kereta api, mereka pun berhasil lolos. Setelah sampai di tujuan, Eun-ha mengganti plat mobilnya menghindari pelacakan. 화끈하게 하대. Scene berpindah di apartemen mantan atlet bisbol Kim Do-sik sedang mencari kunci keamanan di atas plafon. Sedangkan anaknya, Kim So-won, menata bajunya ke dalam koper. Muncul berita bahwa Kim Do-sik menjadi tersangka telah melakukan praktik kolusi dengan pejabat pemerintah. Kim Do-sik menemui Im Gi-bang yang ternyata berniat untuk kabur dengan membuat paspor dan nama palsu. Im Gi-bang menawarkan jasa antar untuk kabur menuju pelabuhan yang tidak lain dan tidak bukan tempat Eun-ha bekerja. 모셔다 드리는 스페셜 옵션이 있긴 하죠. 어떻게 알아봐 드려? Di tempat lain, bos gangster Cho Kyung-pil bersama tangan kanannya San-han berniat mengambil kunci keamanan rekening berisi 30 miliar yang ternyata telah dibawa oleh Kim Do-sik. 기가 없는데요. 에이씨. 개놈 새끼. 어떻게? Dengan Eun-ha yang sempat menolak pesanan dari Im Gi-bang, di keesokan harinya, Eun-ha, Baek, dan Asif mempersiapkan rute untuk mengantar Kim Do-sik dan Kim So-won. 의정부 희망야구장 전 평택항 9시더라. 의뢰인 사진이고. Do-sik dan So-won yang sedang asik makan mengira Eun-ha datang, akan tetapi Do-sik pun menyuruh So-won untuk pergi ke Eun-ha terlebih dahulu. 이거 잘 가지고 있어야 돼. Do-sik yang sendirian tak berdaya melawan Cho Kyung-pil dan anak buahnya. Cho Kyung-pil meninggalkan Do-sik yang tergeletak dan mencari anaknya yang telah kabur. So-won yang dikejar melihat mobil Eun-ha dan memintanya untuk membukakan pintu. Dengan berat hati, Eun-ha membukanya. Hingga Eun-ha berhadapan dengan mobil Cho Kyung-pil berniat adu nyali yang tiba-tiba kembali ke tempat tinggal Do-sik. Cho Kyung-pil membakar rumah Do-sik. Eun-ha yang tidak ingin terlibat masalah menyuruh So-won untuk tidak mengikutinya yang sama sekali tidak dihiraukan oleh So-won. 이거 놓고 갔어요. 따라오지 말고 넌 너가 길 가. 경찰한테 말해. 경찰한테 가면 안 된다. Dengan saran baik, Eun-ha mengantarkan So-won kepada pengasuh anak yang perilakunya cringe. Meninggalkan So-won dengan pengasuh, mulai timbullah rasa iba dari Eun-ha dan menjemputnya kembali. Eun-ha pun membawa So-won ke hotel untuk beristirahat. Di sisi lain, Cho Kyung-pil yang ternyata menjabat sebagai aparatur polisi memfitnah Eun-ha sebagai pembunuh Do-sik dan penculik So-won. Cho Kyung-pil melabrak Im Gi-bang untuk melacak keberadaan Eun-ha. So-won yang mengetahui ayahnya meninggal menangis, sedangkan Eun-ha yang kembali dari supermarket ternyata diikuti hingga tiba di hotel.
yang telah diantisipasi Eunha dengan mengosongkan kamarnya dan membajak kamar lain menggunakan kunci malingnya. Eunha menyamar jadi tukang bersih-bersih, tidak sengaja terlihat Kyung-pil yang membuatnya curiga. Dan terjadilah cekcok di lift. Di kantor polisi, datang Han Mi-yong dari Badan Intelijen Nasional untuk membantu penangkapan Eunha, yang ternyata merupakan imigran gelap dari Korea Utara. Beralih di mana Sowon meminta Eunha untuk mengantarkannya kepada ibunya. 나한테 데려다 주세요. Cho Kyung-pil yang berhasil melacak keberadaan Eunha dibantu Han Mi-yong menelepon anak buahnya. 여자 찾았다. 그 배지 달고 가니까 그 전에 끝내. Eunha menemui ibu Sowon yang ternyata seorang wanita malam dan tidak mengakui. 정말 아니에요? 아니 아니라니까. Di parkiran, Eunha yang sedang berbicara dengan Sowon tiba-tiba dipukul anak buah Cho Kyung-pil. Sedangkan Sowon dibawa pergi, sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Eunha yang penuh luka pingsan. Sowon yang khawatir meminta pertolongan dengan memberhentikan mobil yang lewat. Han Mi-yong yang merasa curiga dengan sikap Cho Kyung-pil menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tempat terbunuhnya Do-sik. 김주식 사망 현장 증거들 크로스 체크해. Bos baik yang mendapat telepon dari Eunha menyuruhnya untuk memfotonya guna proses pembuatan paspor dan mengirim Sowon ke luar negeri. Eunha pun memberikan kunci keamanan kepada bos baik. Sedangkan Cho Kyung-pil menyuruh anak buah gengnya untuk mencari keberadaan Eunha dan Sowon. Di sisi lain, anak buah Han Mi-yong yang menyelidiki TKP menemukan smartwatch yang ternyata berisikan percakapan Do-sik dan Kyung-pil. Di malam harinya, baik yang sedang membuat paspor untuk Sowon didatangi Kyung-pil dan anak buahnya. Baik disiksa dan diinterogasi keberadaan Eunha, baik yang tetap diam menarik nafas dengan ditangkapnya Asif. 뉴페이스. 네가 좀 얘기 좀 해. Baik yang melihat otot kaki Asif dipotong berniat memberikan kunci yang dicari, tapi baik yang tak bisa bergerak ditembak berkali-kali oleh Kyung-pil. Han Mi-yong yang sedang menuju tempat Kyung-pil meminta bantuan ke polisi Busan. 경찰청에 상황 알리고 지원 요청. Kyung-pil yang sudah memegang kunci keamanan menyuruh anak buahnya mencari Sowon. 자꾸 끝내자. Eunha yang baru datang melihat bos baik telah dibunuh, mematikan listrik dan menyelinap masuk. Eunha yang berniat kabur bersama Sowon dikagetkan dengan Kyung-pil yang menangkap Sowon melemparnya ke laut bersamaan dengan Eunha yang menusuknya. Kyung-pil yang tidak ingin tenggelam sendirian memborgol tangannya pada kaki Eunha. Diikuti dengan jatuhnya kunci maling milik Eunha. Di akhir cerita, Sowon melihat mobil putih melewatinya yang ternyata tamat.